Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke topik selanjutnya, masih berhubungan dengan frekuensi dalam epidemiologi. Kali ini kita akan membahas lebih detail frekuensi yang kedua, yaitu vital statistik. Vital statistik yang akan dibahas kita ambil dari Last Dictionary of Epidemiology. Dalam perjalanannya, begitu banyak vital statistik yang bisa dilakukan. Dan banyak dari jenis-jenis vital statistik tersebut itu didapatkan dari referensi lain. Populasi yang menjadi denominator penting dalam vital statistik itu adalah population at risk. Jadi population at risk di sini adalah kumpulan orang-orang yang rentan untuk mendapatkan suatu penyakit. Bisa dipengaruhi oleh faktor demografi, kemudian geografi, atau faktor lingkungan. Contoh di sini misalnya cedera pekerjaan itu hanya terjadi pada orang-orang yang bekerja. Atau flu burung itu hanya terjadi pada orang-orang yang memang beternak burung atau ayam. Ini incidence dan prevalensi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ke, silakan dilihat untuk materi sebelumnya, vlog sebelumnya tentang frekuensi dalam epidemiologi yang pertama. Ini hubungan antar prevalensi dan insidensi di mana prevalensi berbanding lurus dengan insidensi dan juga durasi. Jika jumlah dari population at risk tidak bisa diketahui, maka kita masih tetap bisa melakukan perhitungan dengan cara menghitung jumlah kasusnya atau yang disebut dengan counts atau mencacah. Ada istilah lain dalam wabah yang disebut dengan attack rate. Attack rate itu adalah insidensi yang dipergunakan dalam keadaan wabah. Seperti saat ini, misalnya insidensi coronavirus itu bisa kita sebut sebagai attack rate dari coronavirus sendiri. Attack rate itu dikalkulasikan sebagai jumlah orang yang terkena penyakit dibagi dengan jumlah orang yang terpapar. Ini definisi dari prevalensi, di mana kita bisa lihat bahwa prevalensi ini tergantung dari beratnya penyakit, durasi penyakit, dan jumlah dari kasus baru atau insidensi dan juga durasi. Semakin berat suatu penyakit, maka prevalensinya akan semakin turun karena orangnya lebih banyak yang meninggal, fatal. Semakin panjang durasinya, maka prevalensinya akan semakin besar karena orang yang sakit terus-terusan tetap ada. Dan semakin banyak jumlah kasus barunya, maka prevalensinya pun akan semakin besar. Sedangkan kalau insidensi seperti ini, kita tahu bahwa insidensi dibagi menjadi incidence rate dan juga cumulative incidence. Ini adalah cumulative incidence, di mana insidensi ini dipergunakan untuk mengukur kemungkinan seseorang untuk jadi sakit di dalam populasi yang tertutup. Sehingga kita bisa lihat bahwa denominatornya di sini adalah jumlah orang yang bebas penyakit di awal penelitian. Lalu kemudian ada yang disebut dengan case fatality. Nah, ini adalah tingkat fatalitas. Fatal itu identik dengan meninggal, dengan mati, ya. Jadi dia mengukur seberapa berat sebuah penyakit. Dia merupakan proporsi antara jumlah yang meninggal dibagi dengan jumlah orang yang sakit, ya. Oke, nah kita akan masuk sekarang ke vital statistiknya. Pertama, death rate atau yang disebut dengan crude mortality rate, ya, tingkat kematian atau angka kematian kasar. Di sini crude mortality rate itu adalah jumlah orang yang meninggal dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah orang yang berada di tempat tersebut dalam periode tersebut. Ingat bahwa denominatornya adalah jumlah semua orang karena semua orang beresiko untuk meninggal, ya. Lalu kemudian memiliki kekurangan CMR ini karena dia tidak memperhitungkan variabel lain seperti umur, jenis kelamin, ras, sosioekonomik atau faktor-faktor lainnya, ya. Sehingga untuk mengatasi kekurangan dari CMR itu ada perhitungan vital statistik lain. Ada sebuah pertanyaan mengenai jumlah kematian yang disebabkan oleh kanker. Di Jepang ternyata angka kematian yang disebabkan oleh kanker itu adalah 241,7 per 100 ribu. Sedangkan di Pantai Gading itu adalah 70,5 per 100 ribu. Apakah
kematian yang disebabkan oleh kanker di Jepang lebih tinggi daripada Pantai Gading? Nah, inilah yang tidak bisa kita jawab dengan melihat dari crude mortality rate. Kita tidak bisa melihat jumlah kematian tersebut, apakah perbandingan antara Jepang dan Pantai Gading itu sama atau tidak. Perbandingan apanya? Misalnya tadi, perbandingan jenis kelamin. Apakah kankernya lebih banyak terjadi di jenis kelamin laki-laki atau di wanita? Ya. Kemudian apakah di umur tertentu atau tidak? Nah, itulah yang disebut dengan standarisasi. Artinya, kita tidak bisa membandingkan vital statistik di suatu negara dengan negara lain atau di satu tempat dengan tempat lain tanpa kita bisa standarisasi mengenai variabel-variabel lain yang bisa berpengaruh terhadap kematiannya, seperti jenis kelamin, sosioekonomik, dan lain-lain. Untuk mengatasi kekurangan tadi, maka ada perhitungan lain yang disebut dengan age-specific death rate, tingkat kematian berdasarkan umur tertentu. Di sini, sesuai dengan namanya, maka yang diperlihatkan di sini adalah jumlah kematian pada umur tertentu dibandingkan dengan jumlah orang pada umur tertentu pula. Dalam perkembangannya, age-specific death rate bisa dikembangkan menjadi sex-specific death rate, di mana jenis kelamin pun bisa digunakan sehingga kita bisa langsung melihat bagaimana jumlah kematian dari dari kedua tempat yang berbeda. Kemudian ada yang disebut dengan proportional mortality. Proportional mortality sesuai dengan namanya, angka kematian dibandingkan dengan kematian lain, ya. Jadi kematian karena suatu sebab dibandingkan dengan kematian lain, jumlah kematiannya. Nah, di sini ada yang disebut dengan angka kematian bayi. Diberikan tanda bintang di sini karena memang angka kematian ini menjadi indikator dari layanan kesehatan sebuah negara. Semakin rendah infant mortality-nya, maka semakin baik pelayanan kesehatannya. Dia mengukur jumlah kematian pada bayi, yaitu bayi itu definisinya adalah 1 tahun pertama kehidupan dengan denominatornya adalah jumlah bayi yang lahir hidup dalam tahun yang sama. Dan di sini ada 1000, ini yang disebut dengan konstantanya. Jadi per 1000 kelahiran hidup. Lalu ada yang disebut dengan child mortality rate, ya, angka kematian anak. Di sini mengukur tingkat kematian pada anak usia 1 sampai 4 tahun. Kalau 4 tahun 11 bulan, apakah dia umurnya 4 tahun atau 5 tahun? Ya, berdasarkan statistik yang disebut dengan usia itu adalah ulang tahun terakhir. Sehingga 4 tahun 11 bulan itu termasuk ke dalam umur 4 tahun atau balita. Cedera, malnutrisi, dan penyakit infeksi merupakan penyebab kematian yang paling sering dalam kelompok ini, ya. Jadi dia mendeskripsikan kemungkinan dia setiap 1000 kelahiran hidup dari seorang anak untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Dan ini juga sama merupakan sebuah indikator dari kesehatan suatu bangsa. Kita bisa melihat di sini di tahun 2003, ya, ada high income countries, kelompok negara-negara dengan penghasilan yang tinggi, middle, menengah, dan juga rendah, ya. Di sini kita bisa melihat perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin wanita. Kita bisa melihat bahwa hitungan angka kematian anak di negara-negara maju dibandingkan negara menengah dan negara rendah itu sangat berbeda. Negara dengan penghasilan rendah itu hanya dia bisa menghasilkan angka kematian anak yang cukup tinggi, kecuali di Kuba. Ini Kuba termasuk yang kecil, ya, meskipun kita belum bisa memastikan apakah kecilnya itu gara-gara under reporting atau memang karena sistem kesehatannya yang sudah baik. Lalu kemudian ada yang disebut dengan angka kematian ibu. Di sini angka kematian ibu ini menunjukkan risiko dari seorang ibu untuk meninggal karena komplikasi dari persalinan dan kehamilan. Jadi kalau ibu hamil meninggal karena kecelakaan lalu lintas itu tidak kita masukkan ke dalam angka kematian ibu. Tapi kalau misalnya ibu hamil tersebut meninggal karena persalinan, ya, kehilangan darah atau hipertensi dalam kehamilan, maka kita masukkan ke dalam maternal mortality rate. Yang khas di sini bahwa denominator untuk maternal mortality rate ini bukan jumlah ibu yang hamil, tapi jumlah
bayi yang lahir hidup. Ya, sama dengan child mortality rate dan infant mortality rate. Lalu kemudian ada yang disebut dengan adult mortality rate atau tingkat kematian dewasa. Tingkat kematian dewasa ini adalah kemungkinan seseorang usia 15-60 tahun untuk meninggal dari setiap 1000 populasi. Ya, usia kita ya. Jadi seberapa mungkin sih kita untuk meninggal dalam usia tersebut? Kita bisa melihat di sini tahun 2004 ya, bahwa adult mortality rate semakin rendah income suatu negara, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk meninggal dalam usia 15-60 tahun. Kita bisa melihat di sini Indonesia ada 239 per 1000 populasi untuk laki-laki untuk meninggal tahun 2004. Ya, artinya sekitar 23% kemungkinan kita untuk meninggal. Kalau misalnya Anda wanita usia 15-60 tahun, maka kemungkinan untuk meninggalnya di Indonesia itu adalah sekitar 20%. Jadi kita mengukur kemungkinannya, seberapa mungkin kita untuk meninggalnya. Usia dewasa 15-60 tahun untuk dewasa. Kita lihat di sini negara-negara di tahun 2004 ini Sierra Leone, Angola ini dalam keadaan perang waktu 2004, sehingga kita bisa melihat kemungkinan untuk meninggalnya jauh lebih besar dibandingkan kemungkinan untuk tetap hidup. Laki-laki di sini kemungkinan untuk meninggalnya adalah 59%. Sedangkan wanita di Angola itu kemungkinan untuk meninggalnya 50,4%. Artinya lebih besar kemungkinan untuk meninggal dibandingkan untuk tetap hidup. Dan yang menjadi indikator kemajuan suatu bangsa itu adalah angka harapan hidup atau life expectancy. Di sini adalah jumlah rata orang ya untuk bisa hidup kalau misalnya mortality rate yang saat ini itu tetap berlangsung. Artinya life expectancy, angka harapan hidup ini berubah tergantung dari keadaannya. Misalnya dalam keadaan perang, angka harapan hidup akan turun. Dalam keadaan wabah, angka harapan hidup juga akan turun. Di sini kita bisa lihat angka harapan hidupnya ya. Yang paling panjang itu adalah Jepang. Sekarang lebih panjang lagi, udah 90 ya untuk wanita, dan laki-lakinya sudah 80. Indonesia saat ini sekitar tahun 2015 itu angka harapan hidupnya adalah untuk laki-laki itu 68, sedangkan untuk wanita 72 tahun. Dan kemungkinan berubah ya. Tadi ingat bahwa angka harapan hidup itu sangat tergantung dari mortality rate yang ada saat ini. Itu saja mengenai vital statistik. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Silahkan komen di bawah atau mengisi forum di kuliah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.